Assalamualaikum. Selamat datang kata si bungsu. Selamat menyimak sebuah kisah nyata. Kisah ini terjadi pada tahun 2008 dari narasumber yang bernama Arya. Saya Arya. Saya tinggal di sebuah desa yang mayoritas penduduknya itu petani dan peternak di daerah Bogor. Awal mulanya saya pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saya bekerja sebagai peternak ikan lele di desa saya. Dan istri saya sebagai ibu rumah tangga. Dan waktu itu istri saya ingin memiliki warung kecil-kecilan. Dan alhamdulillah saya bisa membuatkan warung untuk istri saya. Ya, untuk tambahan pemasukan keluarga. Awalnya warung saya itu sepi pembeli karena belum banyak yang tahu kalau saya bikin warung. Tapi tak butuh waktu lama warung saya melesat. Sampai omset satu hari mendapat 1-2 juta rupiah. Dan suatu ketika saya begitu ngantuk di pagi hari. Wah, kok ngantuk nggak seperti biasa ya? Masa pagi-pagi udah ngantuk gini? Saya coba tanyakan ke istri saya, apakah dia merasakan hal yang sama. Bu, kamu merasa ngantuk nggak? Dan istri saya pun menjawab, iya ya, aku merasa ngantuk banget. Itu jawaban istri saya. Dan tak kenapa pembeli sepi tak seperti biasanya. Aku pun berpikir positif aja. Mungkin memang lagi sepi aja kali. Selang beberapa hari istri saya pun mengeluh sakit. Saya pun terkejut. Bu, kamu sakit apa? Tanya saya ke istri. Lalu istri saya menjawab, saya nggak bisa buang air dan nggak bisa buang gas. Perut saya sakit banget ya. Dan tanpa banyak pikiran, langsung saya bawa istri saya ke klinik. Saya diantar tetangga yang pada waktu itu memiliki mobil. Yang anehnya, sepanjang perjalanan kami menuju klinik itu tercium bau seperti bau kembang 7 rupa gitu. Dan bukan hanya saya yang mencium bau itu. Semua yang ada di mobil mencium bau kembang 7 rupa itu. Lalu kami pun sampai di klinik. Saya gendong istri saya masuk ke klinik. Kliniknya buka, tapi kata penjaganya, maaf pak, dokternya lagi nggak ada. Saya pun panik. Dan tetangga saya yang ikut mengantar saya memberi arahan untuk mencari klinik yang lain. Kemudian kami pun bergegas untuk mencari klinik lainnya. Singkat cerita, kami mendatangi hingga 7 klinik. Dan anehnya itu semua dokternya tidak ada. Saya hampir putus asa. Lalu si tetangga saya berkata, Arya, kita coba ke alternatif aja. Dan tanpa pikir panjang, saya pun mengiyakan ajakan tetangga saya itu. Kami langsung bergegas menuju pengobatan alternatif itu. Sampai di sana, saya cuma dikasih air putih yang sudah didoakan sama dia. Ya, bisa dibilang orang pintar atau paranormal. Kemudian kami pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, istri saya langsung ke kamar mandi. Ayah, saya mules banget pengen buang air, kata istri saya. Mari saya bantu ke kamar mandi. Dan yang terjadi itu aneh tapi nyata. Istri saya itu buang air kecil, tapi tak sewajarnya. Buang air kecil, yang keluar itu segumpal darah segar. Dan juga seperti nanah. Istri saya pun teriak histeris. Kemudian saya gendong istri saya ke kamar dan saya suruh dia istirahat. Saya masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu saya dan keempat anak saya tidak tidur. Saya termenung memikirkan apa yang terjadi. Keesokan harinya saya seperti biasa setiap pagi memberi pakan ikan lele di empang saya. Setelah memberi pakan ikan, saya pergi ke rumah kawan saya untuk menjual bibit ikan lele. Sesampainya di rumah kawan saya, Assalamualaikum, sapa saya di rumah kawan. Waalaikumsalam, masuk Pak Arya, kata kawan saya. Saya masuk dan dipersilakan duduk. Di waktu yang sama kawan saya itu sedang kedatangan tamu. Dan si tamunya itu pun menyapa saya. Pak Arya, kalau yang saya lihat Pak Arya ini lagi ada penyakit. Sontak saya kaget. Loh, kok dia sepertinya tahu apa yang terjadi ya? Jadi gini Pak Arya, saya sih bukan sok tahu atau sok menggurui. Sebaiknya Bapak pergi berobat Pak. Saya pun bertanya pada si tamu itu, maaf Pak, memangnya saya ada penyakit apa ya?
Dan dia pun menjawab, "Pak, maaf ya sebelumnya, usaha Bapak dan keluarga sedang terancam, Pak." Saya semakin bingung dengan jawaban maksudnya gimana ya, Pak? Saya kembali bertanya. "Jadi begini Pak Arya, ada yang tidak suka dengan usaha Bapak. Ya bukan orang jauh sih, masih tetangga Bapak sendiri kok." Lalu saya menjawab, "Kok bisa ya Pak? Padahal saya nggak pernah usil atau gimana gitu sama tetangga." Si tamu itu pun kembali berkata, "Ya maaf ya Pak, sekiranya Bapak tidak percaya, ya nggak apa-apa. Saya cuma kasihan aja sama Bapak dan keluarga Bapak. Bapak boleh tanya aja ke Ustadz atau Kiai untuk permasalahan ini. Saya berani bicara seperti ini ya karena Bapak kawannya Aceng. Saya minta maaf Pak Arya kalau saya sudah lancang bicara seperti ini." Saya pun langsung terdiam sesaat. "Oh, nggak apa-apa Pak. Justru saya terima kasih sudah diberitahukan apa yang terjadi dengan saya dan keluarga. Jujur Pak, saya baru kali ini merasakan hal mistis seperti ini. Sebelum ini terjadi saya nggak pernah percaya apa yang disebut mistis dan sejenisnya." Dan akhirnya saya pun pamit pulang pada Pak Aceng dan tamunya itu. Di perjalanan saya sempat bingung, sebenarnya siapa orang itu? Apa dia orang pintar atau paranormal? Sudahlah, saya pulang saja. Mau lihat keadaan istri dan anak-anak saya. Sampai di rumah, saya melihat istri saya yang masih terbaring di tempat tidur. Dan anak saya yang menjaga warung. Saya bertanya pada anak saya yang menjaga warung, "Neng, gimana warung? Rame nggak?" Tanya saya ke anak saya. Dan anak saya menjawab, "Sepi ya, dari pagi baru dapat uang 15.000. Dengan wajah lusuh anak saya menjawab pertanyaan dari saya. "Ya udah Neng, nggak apa-apa, nanti juga rame. Kamu sudiin ayah kopi gih. Ayah mau ngopi nih." "Ya ya, tunggu sebentar ya. Aku sudiin dulu kopinya." Anak saya pun masuk ke dapur untuk membuat kopi. Sambil nunggu kopi, saya duduk di balai samping warung. Dan ada bapak-bapak yang mampir. "Pak, ada rokok?" si bapak itu bertanya. "Ada Pak," jawab saya. "Mau rokok apa ya?" Si bapak itu pun menjawab, "Rokok Jinggo ada." "Oh, ada Pak. Ini Pak rokoknya." Kemudian si bapak minta kopi. "Pak, saya mau kopi, ada kan?" "Oh, ada Pak. Tunggu sebentar ya Pak." Anak saya pun keluar membawa kopi untuk saya. Dan saya suruh lagi, "Neng, buat kopi satu lagi ya buat bapak ini." Anak saya pun berkata, "Iya ya, tunggu ya bentar." Sambil nunggu kopi, si bapak itu pun ngobrol sama saya. "Nak, apa kamu tahu rumah dan warungmu ini terlihat seperti apa oleh orang-orang yang lewat?" Saya menjawab, "Ya seperti layaknya rumah dan warung." "Bukan Nak, rumah dan warungmu ini terlihat seperti kuburan. Rumahmu ini ada yang jahatin, ada yang mau bikin kamu sengsara. Gak cuma kamu, tapi sekeluarga mau dibikin susah dan sengsara." Si bapak bisa aja. Saya mencoba menghibur diri sendiri untuk tidak larut dari apa yang sudah dikatakan si bapak itu. Membawa kopi. "Oh ya, ini Pak kopinya." "Ya, terima kasih ya." Dan saya pun penasaran sekaligus bingung. Lalu saya tanyakan ke si bapak itu, "Pak, terus saya harus gimana?" Si bapak itu pun menjawab, "Nak, bapak mah gak bisa apa-apa. Coba aja kamu pergi ke ustadz atau kiai yang mengerti tentang penyakit gaib seperti ini. Saya mah cuma musafir yang kebetulan lewat. Ya coba Nak, kamu tanya sama temanmu dan minta diantar." "Oh gitu ya Pak. Ya deh, nanti sore saya coba tanya ke teman saya. Mungkin dia tahu dan bisa antar saya." Si bapak itu pun pamit dan membayar kopi dan rokoknya itu. Sudah 2 orang yang berkata, kalau rumah dan warung saya ini terkena penyakit atau gangguan gaib. Waktu pun sudah sore. Saya langsung bergegas pergi ke rumah teman saya.
Sesampainya di rumah teman saya, langsung saya buka obrolan. Min, tolong anter yuk ke orang yang ngerti tentang penyakit gaib. Terus si Samin bingung. Loh, kenapa emang ya? Ada apa emang? Siapa yang kena penyakit? Saya, Min. Keluarga saya. Sudah 2 orang yang ngomong ke saya. Itu omongannya sama, Min. Samin pun terkejut. Kok bisa sih ya? Ya udah, tunggu bentar, saya ganti baju dulu. Iya, Min, jangan lama-lama ganti bajunya. Iya, sabar Arya, sebentar doang. Lalu kami berdua pun pergi menggunakan sepeda motor. Dan di perjalanan saya tanya ke Samin, Min, kita mau kemana? Samin pun menjawab, kita ke gunung, ke rumah guru saya yang biasa ngobatin orang. Dan akhirnya kami sampai di rumah gurunya Samin yang kata dia bisa ngobatin penyakit gaib. Assalamualaikum, kami menyapa. Waalaikumsalam, masuk sini. Samin, kata si guru. Dan tanpa saya jelaskan apa yang terjadi, guru si Samin ini sudah tahu semua kejadiannya. Dari warung sepi sampai istri saya yang sakit. Nah, sungguh berat penyakit ini. Karena bukan satu dukun yang berbuat, tapi lebih dari satu. Ya, kalau kamu sanggup sediakan persyaratannya, semua bisa netral lagi seperti semula. Dan saya memberanikan diri untuk bertanya kepada guru si Samin ini, maaf Pak, kalau boleh tahu apa ya persyaratannya? Dan si guru ini menjawab, sediakan kambing warna hitam sama apel jin. Lalu sediakan mahar sebesar Rp7.777.777. Itu persyaratannya. Gimana, sanggup gak? Ya, kalau memang sanggup, malam ini juga langsung saya kerjakan. Aduh Pak, maaf, persyaratannya gak bisa yang lain. Terus terang Pak, saya gak sanggup. Masalahnya pemasukan juga lagi gak ada. Dan si guru itu pun berbicara lagi, ya kalau nggak sanggup maaf, saya nggak bisa nolongin, sebab memang itu persyaratannya. Oh gitu ya Pak, ya udah Pak, makasih, saya mau langsung pamit aja, takut kemalaman di jalan Pak. Oh iya, mangga, sing hade di jalan. Samin, pelan-pelan aja ya bawa motornya. Si guru itu pun berpesan ke si Samin. Ya Pak, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di perjalanan saya dan Samin mengobrol. Min, kok persyaratannya kayak gitu ya? Samin menjawab, ya emang begitu Arya. Kok hati saya kayak gak sreg gitu. Saya ngerasa nyimpang aja gitu. Samin jawab lagi, nyimpang gimana ya? Samin balik tanya, ya nyimpang dari ajaran agama kita. Kan kita orang muslim, Min. Samin jawab lagi, ya mau gimana lagi Arya, kita kan cuma syariat, tetap aja dalam hati kita mah minta sama yang di atas. Iya sih Min, kesitunya mah. Dan kita pun sampai di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah baru pulang. Anak saya yang masih menunggu saya pulang sambil jaga warung. Udah Neng, warung tutup aja, udah malam juga. Dah, kamu istirahat. Iya ya, ini mau nutup warung. Saya duduk di teras rumah sambil bengong, memikirkan harus kemana saya besok, harus bagaimana saya menyelesaikan semua permasalahan yang saya sendiri tidak mengerti. Dan di malam itu saya yang masih terjaga. Anak-anak dan istri saya sudah tertidur. Dan yang saya lihat itu sangat jelas. Ada 2 bola api yang terbang di atas genteng rumah saya. Bola api itu terbang dan memutar. Seketika langsung jatuh tepat di rumah saya. Itu suara letusannya sama seperti suara petasan. Duar! Sontak anak-anak dan istri saya terbangun dari tidurnya dan bertanya pada saya, Ayah, suara apa itu tadi?
Dan saya pun menjelaskan apa yang saya lihat tadi. Dan saya memerintahkan ke semua yang ada di rumah untuk tidur di ubin saja. Semuanya, jangan ada yang tidur di atas ranjang. Kita tidur di ubin aja bareng-bareng.